Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitabil usul min ilmi al-usul li fadilati Syekh al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sedikit kita ulang kemarin pembagian tentang an-nahyu, larangan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam pelajaran kita bahwasanya an-nahyu yanqasimu ila arba'ati aqsam. Ya. Jenis yang pertama adalah larangan yang kembali kepada zat ibadah itu sendiri atau kepada zat muamalah itu sendiri. Atau dalam arti lain muamalah yang dilarang dan ibadah yang dilarang. Contohnya ibadah yang dilarang apa? Larangan tentang naam salat orang yang haid. Ya. Atau salat di hari tasyrik dan yang semisalnya. Banyak sekali contohnya ya. Nah, larangan di dalam perkara yang kembali kepada zatul ibadah, ya ainul ibadah, itu yaqtadil fasad, mengharuskan batilnya ibadah tersebut walaupun dia lakukan. Kemudian di dalam muamalah contohnya apa? Bai'ul khinzir, bai'ul khamar, nikah tanpa wali, nikah mut'ah, banyak sekali ya dalam muamalah itu. Nikah sirih itu nikah yang enggak pakai KUA gitu kan, boleh aja. Ya, tapi syariat agamanya terpenuhi, akan tetapi negaranya enggak ada suratnya. Boleh aja, antum umpamanya mau nikah sirih dulu, nanti baru ke KUA, enggak apa-apa. Asal nikah gitu kan, enggak apa-apa insyaallah. Yang penting terpenuhi syarat. Rukunnya terpenuhi. Baik. Nah, ini contohnya tadi, maka yaqtadi al-fasad, larangan tersebut mengharuskan batilnya muamalahnya dia. Artinya muamalahnya enggak sah. Kalau tadi kayak nikah, maka nikahnya dia jadi berzina. Ya, nikahnya dia jadi berzina, bukannya nikah halal. Hakadza ikhwan. Kemudian yang kedua, larangan yang kembali kepada syarat. Ya, kembali kepada syarat yang dilarang. Tapi syaratnya apa? Syaratnya itu dalam bentuk khusus. Ya, syaratnya apa? Syarat yang dilarangnya tapi khusus untuk perkara itu, berkaitan khusus dengan perkara yang dikerjakan, baik ibadah ataupun muamalah ya. Baik ibadah ataupun muamalah. Contoh yang ibadah misalkan salat dengan apa? Baju pakai terkena najis, ya. Kita salat apa? Iya, bajunya najis. Maka larangan tersebut kembali kepada syarat. Ya. Syarat ibadah itu sendiri. Dan larangan tersebut itu khusus ketika kita mengerjakan perkara ibadah itu sendiri. Dalam artian apa? Dalam makna lain, perkara tersebut dilarang hanya di dalam ibadah, tanpa dilarang di perkara yang lainnya. Orang ketika ingin sholat maka tidak boleh bagi dia menggunakan baju yang ada najis. Tapi ketika dia tidak sholat, tidak ibadah, tidak ibadah yang lainnya yang mengharuskan adanya toharoh, maka apa? Wajib bagi dia untuk bersuci. Tidak boleh adanya najis. Itu syarat di dalam sahnya ibadah. Kapan dia langgar, maka dia melanggar syarat. Ya, yang kembali kepada syarat ibadah itu sendiri. Taib. Dan ini larangannya khusus untuk ibadah sholat atau ibadah yang berkaitan dengannya.
Adapun di luar dari ibadah itu boleh-boleh aja dia menggunakan apa? Baju yang najis, baju yang ada najisnya. Atau kemarin seperti orang yang sulasul baul, kencing terus, netes. Tidak apa-apa dia pakai, ya celana dalamnya dia pakai. Tapi ketika dia hendak sholat atau hendak dia tawaf, itu kan, umroh, haji, maka dia harus bersih daripada sucinya itu sendiri, daripada najis itu sendiri. Kenapa? Ya, larangannya itu bersuci itu kembali kepada syarat yang dilarang. Ya, kembali kepada syarat ibadah. Naam, dan syarat tersebut, naam, larangan tersebut khusus pada ibadah itu sendiri, bukan pada yang lain. Mafhum? Paham enggak? Dalam arti lain apa? Dalam arti lain, larangan yang khusus, naam, yang berkaitan dengan syarat ibadah, taib, itu mengharuskan apa? Yaqtadil fasad, mengharuskan batilnya perkara tersebut. Kalau khusus ya. Tapi kalau umum tidak. Nanti kita akan bahas yang umum. Kenapa? Dikarenakan larangannya itu apa? Larangannya itu naam, seperti larangan yang hakikatnya kembali kepada zat ibadah itu sendiri. Baik. Contohnya lagi misalkan apa dalam ibadah? Lihat syarat sholat, apa syarat sholat? Ya suci, ini udah istiqbalu kiblat. Baik, istiqbalu kiblat. Toharoh ini udah nutup aurat, satur aurah. Tempatnya najis gitu kan? Ya tempatnya suci kan? Ya suci maksudnya izalatun najasa itu apa? Masuk tempat, masuk badan, masuk baju kita, ya, masuk baju kita. Kapan seorang dia sholat di tempat yang ada najis, maka di situ enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena seorang ketika sholat dilarang untuk berada di tempat yang najis. Larangannya kembali kepada syarat yang khusus untuk pada ibadah itu sendiri. Adapun dia di selain ibadah, maka boleh di tempat najis, enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Semuanya dia cari apa, segala macam misalnya. Atau dia memang di tempat unta gitu kan, ada najisnya. Dia memang orang yang suka mengembala unta gitu. Kemudian dalam perkara ibadah muamalah, bai'ul majhul, ya. Dia menjual perkara yang tidak diketahui. Menjual perkara yang tidak diketahui. Nah, menjual perkara yang tidak diketahui artinya kita tidak mengetahui apa yang dia jual, bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, tidak tahu sama sekali. Ini tidak boleh. Ini dilarang dalam syariat, dan larangan ini kembali kepada syarat ibadah yang mana larangannya khusus pada syarat kembali kepada syarat muamalah yang mana syaratnya itu khusus pada muamalah itu saja. Yaitu muamalah apa? Kemarin namanya al-uqud al-muawadah. Adapun uqud tabarruat tidak disyaratkan seorang untuk mengetahui perkara yang dia sedang muamalahkan. Ya contohnya apa tabarruat kemarin? Kontrak kerja. Tabarruat hibah. Wakaf. Ya dan semisalnya. Tidak apa-apa antum wakaf tidak disyaratkan untuk apa? Tahu. Kita yang menerima wakaf itu nggak disyaratkan untuk tahu berapa jumlahnya ini segala macam rinciannya. Enggak. Tidak apa-apa di situ namanya gharar, tidak apa-apa. Majhul tidak apa-apa. Atau hibah. Tidak masalah insyaallah. Kalau akadnya tabarruat yang hanya dari satu sisi orang, ya tanpa ada timbal balik. Adapun akad muawadhah yang mana ada timbal balik satu sama lain saling memberikan manfaat, itu wajib namanya al-ilmu, ya, bisyai, mengetahui perkara yang sedang dia muamalahkan. Baik jual beli, ya, ketika jual beli wajib bagi dia mengetahui ya keadaannya. Wajib bagi dia untuk tahu harganya.
Paham ya? Nah, kalau tidak, maka nanti jual belinya atau muamalah muawadahnya mengharuskan fasad, batil. Paham? Karena batil dikarenakan syarat daripada ilmu, artinya nggak boleh seorang tidak memiliki ilmu, itu syaratnya kembali kepada muamalah yang khusus, yaitu muamalah muawadah. Paham ya? Kemudian berikutnya yang ketiga, larangan yang kembali kepada syarat, ya, syarat yang dilarang. Nah, tapi apa larangannya tersebut? Nah, tidak khusus kepada, ya tidak khusus kembali kepada suatu yang dilarang itu, baik muamalah ataupun ibadah. Contohnya apa misalkan? Salat dengan baju dari sutra. Sekarang pertanyaan anak antum, apa hukumnya kita menggunakan baju sutra? Haram. Tidak boleh laki-laki, ya haram. Sekarang keharaman seorang menggunakan baju sutra apakah hanya di sholat ataupun di luar sholat? Umum. Di luar sholat pun apa? Haram, nggak boleh. Berarti apa? Larangan untuk pakai baju sutra itu kembali kepada segala perkara umum dan juga kembali kepada perkara sholat, syarat sholat, mencangkup syarat sholat di situ. Apa syarat sholat? Orang satrul aurah. Syarat sholat, paham nggak? Tapi syarat aurahnya nggak boleh pakai yang haram, harus pakai yang halal. Naam. Akan tetapi karena dia perkara larangannya kembali kepada yang umum, nggak khusus pada syarat sholat itu sendiri, jadinya apa? Ini layak tadil fasad. Tidak mengharuskan apa? Rusaknya ibadah itu sendiri. Paham? Ya walaupun ada ulama yang mengatakan rusak. Khilaf di tengah-tengah para ulama. Tapi yang lebih bagus pembagiannya ini insyaallah, lebih aman, lebih inilah tenang gitu ngelihatnya pembahasan ini. Paham ya? Ini jumhur, pendapat jumhur ulama. Nanti ada istilahnya apa? Sahih ma'a at-tahrim. Dia sah salatnya, tapi apa? Plus ada bonus keharaman. Ya. Contoh lagi apa? Salat di yang kembali kepada syarat, tapi syaratnya apa namanya? Larangannya enggak khusus pada syarat itu. Apa contohnya? Ayo, wudu, ya, pakai air yang dia curi, al-ma'ul maksum, atau di tempat yang maksum yang dia tidak izin sama orang, oh ya, ujuk-ujuk ke rumah orang sholat, itu kan nggak izin, al-ardul maksum namanya. Nah sekarang ini semua kembali kepada syarat ibadah. Taib. Contohnya apa? Taharah. Naam, contohnya apa? Taharah. Maka di situ naam barakallahu fikum, dia tidak mengharuskan fasad karena apa? Larangannya tidak hanya pada perkara salat, tapi umum. Enggak boleh seorang naam maling air apalagi buat mandi. Boleh dul. Paham ya? Mafhum Ustaz? Yang dalam muamalah contohnya gimana dalam muamalah? Mana kemarin? Oh, contohnya apa ini yang keberapa ini? 3 ya. Contohnya dalam muamalah di sini apa? Taib. Contohnya tadlis. Apa tadlis? Curang. Penggelapan, ya, penggelapan di dalam jual beli contohnya. Contoh atom kayak kemarin kita kasih contoh, naam barakallahu fikum, tentang menjual hewan ternak yang musarrah. Yang dia itu apa? Didiamkan dulu susunya. Kasih banyak-banyak dia makan, minum, didiamkan susunya.
seakan-akan gemuk, gitu kan? Padahal kalau udah diperas susunya jadi kurus. Nah, yang demikian boleh atau tidak, atau sah atau tidak sah? Paham? Yang demikian sah. Tapi ma'a at-tahrim, ada dosa bagi dia. Atau ada aibnya, ya ada aibnya. Contoh misalkan antum jual motor ke orang. Antum bilang, oh ini minusnya gini, tapi ada minus yang antum tutupin. Sah nggak jual belinya? Sah, insya Allah sah saja. Ya, karena apa? Larangan tersebut kembali kepada syarat muamalah, tapi apa? Tidak khusus pada syarat muamalah itu sendiri. Tapi apa? Umum, orang tidak boleh. Nah, di dalam segala bentuk aspek muamalah dia itu curang. Dia itu apa? Ya, menyembunyikan aib, tidak boleh. Harus dijelaskan. Baik dia dalam perkara nikah atau perkara apa, tidak boleh dia curang. Baik. Ada pertanyaan? Ya, mafhum ya? Jadi ini syarat yang tadi dalam muamalah nggak khusus larangan pada muamalah yang satu persatu akan tetapi umum pada perkara muamalah. Mau dia muawadhah, mau dia tabarruat, tidak boleh namanya apa? Muamalah dengan tadlis, muamalah dengan menyembunyikan aib. Paham? Paham bedanya atas bawah ya? 2 sama 3. Paham ya? Dul. Pak Manib. Ketiga. Yang ketiga. Yang keempat itu nanti amrun kharij fil ibadah. Yang keempat, nah sekarang yang keempat ya. Larangan kembali kepada perkara yang di luar dari ibadah itu sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan syarat dan tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Ya. Dia perkara larangannya itu di luar. Ya beda. Ada apa namanya? Tidak ada sangkut pautnya. Baik dalam ibadah ataupun dalam muamalah, maka perkara tersebut tidak mengharuskan apa? Tidak mengharuskan al-fasad. Contohnya misalkan ada orang dia sholat pakai cincin emas, atau pakai imamah dari harir, dari apa namanya? Sutra. Sekarang larangan menggunakan imamah umum kan, dan dia pakai imamah, dan tapi ketika dia pakai imamah dalam sholat, imamah tuh nggak ada dalamnya apa kaitannya dengan syarat, nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat itu sendiri, paham? Di luar dari perkara ibadah, maka apa? Tidak mengharuskan al-fasad, mafhum? Baik. Iya. Sebentar ya. Kalau di sini dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, kalau dalam muamalah yang dia apa namanya larangannya kembali kepada amrin kharij, perkara yang di luar yang tidak ada kaitannya sedikit pun dalam muamalah. Ini tentang larangan tentang gish, curang. Larangan tentang curang. Tapi di sini juga disebutkan di ta'liqana bahwasanya itu iya. Bentar ya. Dalam muamalah yang ke berapa nanti insyaallah kita revisi lagi insyaallah. Kita lanjut dulu aja. Ntar ana teliti lagi. Baik.
Kita sekarang lanjut tentang terkadang perkara perintah itu keluar dari makna haram kepada makna-makna yang lainnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qad yakhruju nahyu an tahrim ila ma'anin ukhra. Terkadang larangan itu keluar dari makna haram kepada makna-makna yang lainnya. Li dalilin yaqtadi dzalik. Karena ada dalil yang mengharuskan hal tersebut. Faminha di antaranya al-karaha. Isman al-karaha? Makruh. Ya. Wa mathalu lidzalika qauli sallallahu alaihi wasallam, beliau mereka para ulama memberikan permisalan untuk hal tersebut dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul. Ya, janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang kencing. Faqad qala al-jumhur, dan sesungguhnya telah dikatakan oleh para jumhur ulama, inna nahya huna lil karaha. Nahi di sini untuk memaknai makruh. Di anna dzakar bad'atun minal insan, dikarenakan kemaluan itu ya sebagian daripada anggota tubuh manusia. Wal hikmah minan nahyi tanzihul yamin. Hikmah daripada larangan ini tanzihul yamin, ya, mensucikan tangan kanan. Atau nanti al-karoha li tanzih, ada gitu ya, ada istilah karohatu tanzih, makruh dalam rangka membersihkan, ya, membersihkan perkara tersebut yang dilarang. 2, sani al-irsyad, sebagai irsyad. Apa irsyad artinya? Petunjuk. Nah, ya. Mislu qauli sallallahu li Mu'adzin. Di antara contohnya adalah perkataan Nabi SAW kata kepada Mu'adz, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, janganlah kamu tinggalkan, ya, di setiap akhir salat kamu untuk mengatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini ada larangan, la tada'anna. Tapi maknanya irsyad. Maksudnya lakukanlah. Ya. Lakukanlah doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, paham? Ada pertanyaan? Tanzi itu membersihkan, ya, mensucikan. Al-yamin, tangan kanan. Man yadkhulu fil khitabi bil amri wa nahyi. Sekarang kita pembahasan, setelah kita membahas al-amr wa nahyi, sekarang siapa yang masuk di dalam konteks perintah dan larangan dari Al-Qur'anul Karim? Apakah ketika dari Al-Qur'anul Karim melarang dan memerintah ini ditujukan untuk umum seluruh manusia atau hanya kaum muslimin? Paham, ya? Qala syarih rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah, alladzi yadkhulu fil khitabi bil amri wa nahyi huwal mukallaf. Orang yang masuk kepada khitab, apa arti khitab enaknya? Ya, syariat. Ya, seruan. Naam, ya, khitab, seruan daripada syariat binahi wal amr. Yang dia itu bentuknya larangan atau perintah, huwal mukallaf. Dia adalah mukallaf. Siapa mukallaf? Diterjemahkan lagi. Wa huwal balighul aqil, yaitu dia orang yang balik dan yang berakal. Fa kharaja bi qaulina al-baligh as-saghir. Keluar dari ucapan kita al-balik adalah as-saghir, orang yang belum balik. Fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil baligh. Maka dia tidak dibebani, tidak diberikan taklif dalam bentuk perintah dan larangan, taklifan musawiyan li taklifil baligh. Beban, taklif yang dia itu sepadan dengan taklifnya orang yang baligh. Ya, sepadan dengan taklifnya orang yang baligh.
Kenapa? Karena dia ketika orang yang shagir, tidak akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia apa? Ya, tidak mengerjakan perintah atau tidak meninggalkan larangan atau melakukan perkara-perkara haram. Makanya tidak sama taklifnya dia dengan taklif orang balik. Walakinnahu yu'maru bil ibadah ba'da tamyiz. Akan tetapi anak kecil itu diperintahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang ada setelah dia tamyiz. Setelah dia tamyiz. Nah, sekarang bagaimana kita caranya tahu anak itu telah tamyiz? Ya, dikatakan di sini para ulama ahli fikih di dalam menentukan ketentuan seorang anak itu telah tamyiz itu memiliki dua cara, ya. Wal mumayyiz lil fuqaha atau mumayyiz, ya, lil fuqaha fi dhabtihi tariqan. Al awal yang pertama dhabtuhu bisin. Ketentuannya dilihat dari umurnya. Dilihat dari apa? Umur. Wal aktsar ala annahu man tammalahu sab'u sinin. Kebanyakan, ya, anak kecil yang tamyiz itu ketika umurnya telah sempurna 7 tahun. Telah sempurna apa? 7 tahun itu udah tamyiz kebanyakannya. Good. Hah? Satu itu. Umur. Oh, sab'u sinin. Apa tuh? Umur 7 tahun. Dua, ya, dobit yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama adalah doktuhu bil faham, afwan, ya. Ketentuan tamyiz itu dengan pemahaman dia. Faqalu, para ulama berkata, huwa man yafhamul khitab, ya, wa yaruddul jawab ala su'ab. Kata mereka, para ulama, orang yang tamyiz itu ketika dia telah memahami konteks dari Al-Quranul Karim, ya, dalil syariat. Wa yaruddul jawab ala su'ab, dan dia bisa apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ditanya dengan jawaban yang benar. Itu dobat yang kedua, ketentuan yang kedua. Rajjahahu ahlul ilmi bisin, tapi para ulama itu mentarjih pendapat yang ketentuannya dilihat dari umurnya. Kapan orang anak kecil umurnya sudah 7 tahun, maka dia sudah dikatakan apa? Tamyiz. Mafhum, ya? Sudah dikatakan tamyiz. Tayyib. Bisa dipahami? Walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyiz. Akan tetapi anak kecil itu diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara ibadah ketika dia telah tamyiz. Dalam rangka apa? Tamrinan lahu ala ta'ati. Dalam rangka melatih dia untuk selalu taat. Wa yumna'u minal ma'asi, supaya dia juga tercegah dari perkara-perkara maksiat. Biasa mencegah dirinya, biasa tercegah dari perkara maksiat. Liya'tadal kaf anha, supaya dia biasa menahan diri dia dari perkara-perkara yang maksiat. Bisa dipahami? Baik. Jadi sah nggak yang tamyiz dia ibadah? Sah nggak? Sah. Ya, dikarenakan apa? Tamyiz ini dikatakan para ulama min syarti sihah. Syarat sahnya ibadah itu tamyiz. Tapi kalau bulugh itu syarat al-wujub, ya. Syaratul wujub adalah balik. Kapan seorang belum balik, belum wajib bagi dia ibadah. Tapi kalau dia udah tamyiz belum balik, sah bagi dia ibadah. Paham? Akhirnya udah balik, maka wajib bagi dia untuk beribadah. Wa kharaja bi qaulina al-aqil, keluar dari ucapan kita yang berakal. Al-majnun.
majnun. Kalau akil ini dia adalah syartus sihah. Syarat ya, sah dan syarat wujub. Al-akil syarat sehat dan syarat wujub. Keluar dari akil al-majnun, orang gila. Fala yakallafu bil amri wa nahyi, maka dia tidak ditaklifkan untuk dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan. Walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin 'ala ghairihi aw ifsadun. Akan tetapi harus dilarang, dicegah, dia itu harus dicegah dari perkara yang bisa ta'addin 'ala ghairihi, bisa merugikan orang lain. Aw ifsadun, atau merusak. Ya, ketika seorang orang gila dia ingin merusak, maka wajib bagi orang yang dia keluarganya atau orang kenalnya, wajib untuk dicegah. Wajib bagi dia untuk dicegah. Supaya tidak merugikan yang lainnya atau tidak merusak barang-barang yang ada. Walau fa'alal ma'mura bihi lam yasih minhul fi'lu. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan yang diperintah oleh syariat, maka perbuatan tersebut tidak sah. Li'adami qasdil imtithali minhu. Karena tidak ada maksud untuk taat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla daripada ibadahnya. Sedangkan syarat sahnya ibadah al-imtithal, niat. Faham tuh ikhwan? Baik. Tapi kalau ada orang gila dia sholat, ajib itu ya, mengingatkan orang-orang yang sehat gitu kan, supaya sholat. Yang gila sholat, masa yang sehat nggak sholat? Tidak ketermana ada orang betul-betul gila. Kalau yang itu di situ, yang ini biasanya, setengah-setengah. Itu setengah-setengah ya Mas ya? Iya. Apa? Yang suka apa? Terapian. Dia waktu melantai, karena pintu ini terbuka setengah, nanti dia buka full sama. Iya, itu gimana itu? Setengah-setengah atau full gila? Setengah itu suka marah-marah sendiri, ngomong sendiri, tahu sendiri. Oh iya. Di sono lebih parah dari dia, tapi sholat ajib ya. Tapi terkadang sholatnya ini dia, udah adzan zuhur, orang mau sholat, dia sholat sunnah kan. Kalau dia sholat wajib kayaknya, orang qomat dia pergi. Ya, lucu. Tapi ya, orang gila itu banyak faktor ya, banyak faktor. Di antara faktornya banyak mikir. Stres, awalnya stres, lama-lama jadi kebetulan keterusan. Ana punya teman kayak gitu, 2 orang. Orang-orang anak-anak muda kayak antum. Makanya antum jangan banyak mikir. Iya, tapi yang satunya ya udah sembuh dua-duanya, cuma yang satunya nih agak parah, ketergantungan obat. Di Yaman lagi. Gila. Dulunya di Indo pernah, udah sembuh, ke Yaman kayak gitu lagi. Gimana itu? Repot. Kalau udah kayak gitu kan udah susah. Bayangin, kan galak kan kalau kayak gitu kan. Anak bangun jam 3, keluar, dia lagi gini aja, ngonin buku. Nggak tidur semalaman. Ngeri nggak tuh? Dari ngerapihin buku, dirapi-rapihin bukunya dia, disusun-susun gitu. Ana bilang, itu nggak tidur. Hari kali dia tidur antum. Tidurlah antum, ini udah malam gitu. Anak kamar mandi, wudu, senang balik lagi hilang.
Mana ini orang? Astagfirullahaladzim. Dia Pak jalan kemana-mana. Yang satunya lagi teman anak, sahabat anak di Indo dia. Sampai awalnya galak gitu, galak parah. Sampai apa? Ngerokok semua segala macam. Kadang ke warung yang dekat Mahat Ana dulu. Bilangin Fahad yang bayar gitu. Asli. Santri. Ustaz. Dia kan dulu kan pengajar kan. Ngajar nahwu pinter dia, pinter. Nahwunya. Belajar sama anak mutamimah aja enggak pakai ana jelasin. Mafhum dia. Baca kitabnya bagus. Ustaz fulan ini dia ngambil ini, katanya yang bayar antum. Ya udah enggak apa-apa, lagi gila nih. Kasih aja. Ya kan lagi ini kan stres. Udah bisa kita omelin, biarin aja. Anak kalau lagi main bola dia datang ya, udah repot lah dia. Diajarin lah santri jurus terbang gitu segala macam. Cara terbang gitu. Antum bisa terbang kan ya, bisa terbang. Ya Allah. Artinya miris gitu kan. Itu udah rufi'an qalam ya. Udah diangkat pena dari dia. Dia udah bukan mukallaf namanya. Hilang akalnya. Terus sampai lama kayak gitu, sampai dia diem doang di rumah sekarang. Dulu pas pada saat dia nggak bisa ngomong, anak samperin, nggak mau ngomong gitu, kadang ngomong nggak ada suaranya, kurus banget. Kesian. Akhirnya dapat obat, alhamdulillah bisa sembuh. Ketika anak ke situ lagi kumat lagi. Besoknya sembuh, anak ke situ lagi kumat lagi. Akhirnya anak kalau ke situ anak ngutus santri, coba lihat santri. Dia udah sini bang. Ditanyain nanti gini. Karena besoknya anak sana baru pas banget, alhamdulillah sehat, lagi sehatnya. Ngobrol-ngobrol, sharing. Antum jangan di rumah terus, antum harus suasana luar. Karena kalau di rumah muter terus, gitu lagi, udah sehat gitu lagi. Sekarang alhamdulillah, kalau udah pindah suasana dia sembuh total. Itu biasa penyakit itu namanya penyakit apa lupa anak, dia menyerang anak muda. Penyakit apa namanya lupa, dia penyakit ya. Dia menyerang anak muda. Iya, makanya antum jangan banyak pikir dulu. Iya gila nanti antum. Ini ada apa nih? Udah setengah kayaknya nih. Ini sedikit faedah aja ya, maksudnya hati-hati, jangan banyak mikir. Kalau memang mau nikah aja gitu. Taib. Wala yaridu ala hadza ijabu zakat wal huquqil maliyah fi mali shaghir wal majnun. Dan warada yaridu tidak datang atas ini, ya, atas orang ini sebentar, gimana ya terjemah yang enak ya, tidak berlaku ala hadza, ya, atas dia ijabu zakat, wajibnya menunaikan zakat, wal huquqil maliyah, dan hak-hak yang berkaitan dengan harta, fi mali shaghir wal majnun, dalam hartanya anak kecil dan orang gila. Naam. Lianna ijabah hadhihi marbutun bi asbabin muayyanatin. Dikarenakan apa? Kewajiban perkara-perkara ini dia itu diikat dengan sebab-sebab yang telah jelas. Artinya apa ya kawan hafizakumullah? Dia bukan mukallaf. Mafhum? Dia bukan mukallaf. Dan dia tidak dibebani syariat apapun itu. Akan tetapi yang namanya perkara-perkara ini itu perkara al-ahkam al-wad'iyah namanya, nanti. Dia bukan berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Bukan berkaitan dengan mukallaf itu sendiri, tapi berkaitan dengan apa? Sebab. Ya, dengan sebab, dengan alamat yang ada, yang telah ditetapkan oleh syariat. Kapan ada, maka harus dikeluarkan. Nanti kita jelaskan. Mata wujidat sabatal hukmu fahuwa mandurun fiha ila sabab la ilal fa'il. Kapan wujidat didapatkan sebab-sebab ini, sabatal hukmu, maka hukumnya apa? Tetap.
fahuwa mandurun fiha ila sabab la ilal fa'il. Maka dia dilihatnya itu kepada sebabnya, bukan kepada si pelakunya. Sama saja, baik dia mukallaf ataupun dia bukan mukallaf. Ini namanya ahkam apa? Wad'iyah. Jadi al-ahkam al-wad'iyah itu tidak lihat kepada yang mukallaf ataupun kepada yang tidak mukallaf. Mau dia gila, mau dia anak kecil, dia na'am kapan pada haknya dia ada sebab-sebab yang mengharuskan mengerjakan ahkam wad'iyah, maka dilakukan. Paham? Karena adanya sebab, bukan adanya apa? Bukan ngelihat ke fa'il. Kita baca di sini. Ada faedah di sini. Wa nadhara syari' qad yakunu ila sabab kama hadza wa qad yakunu ila al-fa'il kama fi fardil ain. Naam. Wa qad yakunu ila al-fi'il kama fi fardil kifayah. Dikarenakan syariat itu terkadang memandangnya kepada sebab, yang namanya al-ahkam al-wad'iyah. Kemudian terkadang memandang kepada fa'il seperti fardhu ain. Terkadang memandang kepada fi'il perbuatan seperti fardul kifayah. Naam. Kalau fardul ain dan fardul kifayah ini berkaitan dengan mukallaf. Dan kalau fardu as-sabab, dia kaitannya mau dia mukallaf ataupun dia bukan mukallaf, maka kapan ada sebab yang muncul harus ditetapkan padanya hukum dan harus dikerjakan. Paham? Kan dia gila. Berarti siapa yang ngalahnya? Walinya. Ya. Walinya dia. Contoh misalkan ada orang gila merusak. Paham? Ada orang gila apa? Merusak. Maka ada namanya ahkam wad'iyah doman. Ya, itlafud doman. Paham? Dia harus menggantikan daripada barang-barang yang dia rusak. Kapan adanya itlaf? Harus adanya doman. Kapan adanya kerusakan? Harus adanya doman. Itu ketetapan, sebab yang ditetapkan oleh syariat. Dia tanpa lihat kepada mukallaf dan tanpa ghairu mukallaf. Paham ya? Contoh misalkan anak kecil merusak barang kita, wajib mengganti siapa? Orang tuanya. Orang tuanya wajib mengganti. Atau orang gila dia punya uang banyak sekali, ya wajib dizakatkan kalau sudah masuk haul. Ya, nisabnya telah sampai, kemudian halal haul, maka dikeluarkan. Nah, tapi keluarnya zakat ini bukan berkaitan dengan dia mukallaf atau tidak mukallaf, tapi berkaitan dengan sebab. Paham? Mafhum enggak? Anda ulang lagi ya. Tadi Ana agak sedikit keliru di dalam menjelaskan. Jadi gini kan. Ana kasih gambaran. Sekarang al-amr dan nahi ini khitabus syara' yang berkaitan dengan ahkam taklifiyah atau ahkam wad'iyah. Al-amr wa nahi. Taklifiyah. Al-amr wa nahi ini na'am kaitannya dengan al-ahkam at-taklifiyah. Paham? Tidak ada ahkam wad'iyah di situ. Karena ahkam taklifiyah kemarin kita bahas ada berapa? 4. Al-amr perintah maksud lil wujub sama lil mandub, ya, linadab. Kemudian an-nahi masuk li tahrim sama al-karahah. Ada 4. Paham? Nah, sekarang kapan na'am 4 hukum ini atau afwan, sekarang 4 hukum ini masuk kepada siapa? Paham? 4 hukum ini
itu dia diperuntukkan kepada siapa? Maka jawabannya kepada mukallaf. Karena ini ahkam taklifiyah, berkaitan dengan af'al mukallafin. Ya, perbuatan-perbuatan al-mukallaf. Siapa mukallaf? Balik dan akil. Mafhum? Kalau nggak balik, nggak akil, maka dia bukan mukallaf. Atau dia ma'alul taklif nanti. Kapan dia jadi taklif? Ya jadi mukallaf, maka dia jadi mukallaf juga. Ada khilaf baina aqwal ulama gitu kan. Sekarang hafizakumullah, kalau dia nggak balik, dia nggak akil, nggak wajib bagi dia sholat, nggak wajib bagi dia puasa, nggak wajib bagi dia perkara-perkara al-ahkam al-taklifiyah. Mafhum? Nggak dikenakan pada dia. Bisa dipahami nggak? Paham ya? Taib. Karena percuma kalau orang yang shogir, anak kecil, dia itu ibadah, nggak sah. Kecuali di sana ada dalil khusus yang berkaitan dengan haji kan masalah ya. Dikecualikan sah kalau haji. Kemudian dia majnun. Dia lakukan ibadah. Mafhum? Sah atau tidak? Tidak sah. Wala yaridu ala hadza ijabu zakat wal hukmu liya fi mali shaghir wal majnun. Ya, penjelasan ini tidak berlaku. Maksudnya gitu ya. Penjelasan ini tidak berlaku, tidak didatangkan untuk pembahasan tentang wajibnya zakat dan hak-hak maliyah pada hartanya anak kecil atau hartanya orang gila. Paham? Kenapa? Dikarenakan diwajibkannya zakat atau hak-hak maliyah yang lainnya atau doman, itu mereka kewajibannya apa? Memiliki ikatan erat dengan sebab muayyanah yang telah ditentukan oleh syariat yang pasti. Berarti apa? Ini bukan ahkam taklifiyah, tapi ini ahkam wad'iyah. Maksudnya apa? Ahkam wad'iyah itu tidak disyaratkan al-balighul aqil, tapi seluruhnya kena. Mata wujida sabab, mata wujida as-sabab, wujida al-hukmu. Kapan ada sebab, ada hukum. Paham? Jadi dia dilihat kepada sebabnya, bukan dilihat kepada fa'ilnya, pelakunya. Mau pelakunya dia mukallaf, ghairu mukallaf, kapan ada sebab pada diri dia, wajib bagi dia untuk mengerjakan apa? Ahkam wad'iyah itu. Paham? Paham ya? Paham maksud kalimat ini? Ini Anda baru paham. Ya, karena kurang connect tadi. Afwan ya. Karena tadi tidak ada persiapan untuk baca-baca lagi. Bisa dipahami nggak? Hah? Paham kalimat ini nggak? Paham ya? Taib. Jadi maksudnya apa? Yang berlaku di dalam hal al-balighul aqil atau mukallaf itu pada ahkam taklifiyah yang berkaitan dengan al-amr wa nahi. Adapun yang berkaitan dengan as-sabab, kemudian juga nanti berkaitan dengan yang lainnya dari ahkam wad'iyah, itu tidak berlaku al-balighul aqil. Kapan orang yang gila atau yang belum balik, as-sobi, dia menghancurkan barang, berarti ada sebab di situ. Apa sebabnya? Itlaf. Paham? Sebabnya itlaf. Apa itlaf? Merusak. Ya, itlaf itu merusak. Kapan merusak? Syariat menetapkan. Ya, mata wujidal itlaf wajib doman. Kapan adanya itlaf, wajib doman. Wajib bagi dia untuk doman. Apa doman? Mengganti yang dia rusak. Paham? Kayak gitu jadinya. Mau dia kecil, besar, gila, setengah-setengah gilanya, kapan dia rusak kaca nih yang ini? Wajib ganti. Dia nggak ngerti, ya keluarganya ganti. Karena udah ada sebabnya. Apa sebabnya? Itlaf. Mata wujida sabab, ya wujida ad-dhaman atau wajib ad-dhaman. Itu sebabnya apa? Itlaf. Atau sebab yang lainnya. Bulughu al-mal, ya an-nisab, harta telah sampai nisab. Wa halal haul. Sebabnya apa? Bulughul mal, ya an-nisab. Sebabnya harta telah sampai nisab. Maka ketika ada sebab itu, wajib al-hukum, wajib datang hukum. Ya, tetap hukum apa?
ita'uz zakat, keluarkan zakat. Mafhum? Hakadha. Nanti dia tetap wajib bayar zakat. Wajib. Maksudnya, tadi kan di atas dijelaskan kan, khitab syar'i atau mukallaf, al-mukallaf itu balik dan akil gitu kan. Syaratnya dua, mukallaf itu balik akil. Nah, untuk melakukan atau untuk dia kena khitabul syara', baik bentuknya amar atau nahi, yang 4 ahkam taklifiyah ini, dia harus balik dan akil. Nah, tapi syarat dua ini tidak berlaku. Ya, ala hadza, ya, atas ini ya tidak berlaku. Syarat ini di atas tidak berlaku tentang ijabah zakat. Paham? Tentang wajibnya zakat. Dan haknya apa? Maliyah. Yang tentang keuangan. Yang berkaitan uang pada hartanya anak kecil atau orang gila. Artinya apa? Syarat di atas enggak berlaku bagi orang yang bagi ahkam apa? Al-wad'iyah. Maksudnya gitu, paham ya? Hah? Iya, syarat kan ahkam taklifiyah supaya dia jadi mukallaf, al-balik dan akil, ya enggak? Tapi dua syarat ini enggak berlaku pada ahkam wad'iyah. Maksudnya gitu. Ya? Karena ahkam wad'iyah tidak lihat kepada orangnya. Tidak lihat dia balik atau dia berakal, tapi lihat kepada sebab. Kapan ada sebab, ada hukum. Mafhum? Paham enggak? Misalkan tadi yang hukum taklif itu syaratnya kalau kita harus balik. Dan sehingga kecuali menjadi bocil dia 7 tahun. Kenapa? Itu berarti sholatnya itu sah. Iya, dia tamiz. Balik ini syaratul wujub. Syarat wajib orang terkena khitabus syara'. Ya. Kalau orang sudah balik, maka wajib bagi dia memperhatikan al-amr wa nahi. Paham? Dan tapi kalau dia belum balik, kalau dia masih tamiz, artinya 7 tahun, gitu kan? Kalau dia beribadah, dia perhatikan al-amr dan nahi, sah bagi dia. Karena kalau tamiz itu namanya syaratus sihah. Syarat sahnya ibadah dia. Tapi dia enggak syaratul wujub, bukan syarat wajib tamiz itu. Artinya dia enggak wajib ibadah, tapi ketika dia ibadah sah ibadahnya. Mafhum? Nah, yang khilaf para ulama as-sobi yang belum balik, yang belum tamiz, afwan. Apakah orang belum tamiz sah bagi dia ibadah atau tidak? Nah, di situ disebutkan tidak sah kecuali yang ada dalilnya seperti haji. Mafhum? Paham ya? Nah. Fahim ikhwan? Nah, langsung beliau apa? Nyinggung lagi. Wa taklif bil amri wa nahyi syamilun lil muslimin wal kuffar. Ahkam taklifiyah, ya. At-taklif, apa artinya taklif biar enak? Hah? Ya. Ya, beban sih bisa aja, cuma kurang cocok. Kita katakan taklif aja ya. Karena kalau ada yang mentakbir itu, kalau taklif itu nanti berarti syariat itu ada masyaqqah dong. Keberatan gitu kita. Diberatkan gitu kan. Kalau alam, ya nanti ana lihat lagi yang enak apa. Taklif, ya. Bil amr wa nahi, dengan bentuk perintah dan larangan dan segala turunannya, itu syamilul lil muslimin wal kuffar, mencangkup orang yang muslim dan orang yang kafir. Faham? Lakin al-kafir, akan tetapi orang kafir la yasihhu minhu fi'lul ma'mur bihi halal kufrihi. Tidak sah bagi dia melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia masih dalam keadaan kufur. Paham ya? Karena ya khonafidzakumullah, Islam itu adalah syaratus sihah, syarat sehat. Ya, syarat sahnya ibadah.
Antum tahu syarat daripada ibadah apa? Al-Islam. Ya. Maksudnya syarat ibadah disebutkan al-Islam. Maksudnya Islam itu syaratus sihah, syarat sahnya. Paham? Syarat sah daripada ibadah harus Islam. Dipahami? Taib. Berarti apa? Kalau syaratul wujub itu semuanya wajib. Mau muslim mau kafir wajib. Paham? Atau ada ulama yang mengatakan al-Islam syaratus sihah wa syaratul wujub. Ala kullin, na'am, khitab syara' masuk kepada di sini al-kafirin. Orang-orang al-kafirin. Liqouli ta'ala, karena Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, melainkan dikarenakan mereka itu kafir, ya, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Di sini enggak sah, ya, tidak sah maksudnya ibadah mereka. Wala yu'maru biqada'i idza aslama, dan tidak diperintahkan mereka untuk mengqada ibadah yang telah berlalu ketika mereka telah berislam. Wa liqouli ta'ala, karena Allah azza wa jalla berfirman, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakanlah kepada orang-orang yang kafir ketika mereka yantahu telah selesai, artinya apa? Masuk Islam. Yughfar lahum, mereka akan diampuni dosa-dosanya ma qad salaf, yang telah berlalu oleh Allah azza wa jalla. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya mereka dihitung dosa ketika mereka tidak melakukan perkara ibadah dan meninggalkan ya perkara ibadah itu, dan dia mengerjakan suatu larangan, dosa. Paham? Allah ampuni mereka, berarti apa? Dosa sebelumnya mereka. Karena mereka tidak mengerjakan khitabus syara', al-amr wa nahi. Dipahami? Wa qala sallallahu alaihi Amr bin As, dan Nabi juga pernah berkata kepada Al-Amr bin As, ya, ama alimta ya Amr anal Islam yahdimu ma kana qablahu. Apakah kamu tidak tahu wahai Amr bahwasanya Islam itu meruntuhkan segala yang telah terjadi sebelum dia Islam, dari apapun itu, dari i'tiqad syirkiyah, dari amalia syirkiyah, kufriyah. Islam, kalau dia masuk Islam, maka itu telah digugurkan oleh masuknya dia daripada Islam. Paham ya? Baik. Wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi idza mata 'ala al-kufri. Naam. Sesungguhnya dihukumnya dia ketika wa yu'aqabu ala tarkihi, dihukumnya dia atas meninggalkan perkara ini idza mata 'alal kufri, ketika mereka mati dalam keadaan kufur. Liqauli ta'ala an wujubil mujrimin, an jawabil mujrimin. Dia karena kan Allah azza wa jalla pernah berfirman dalam rangka menjawab orang-orang yang berdosa idza su'ilu, ketika mereka ditanya, apa? Masalakakum fi saqar, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, dulu kita bukan orang yang salat. Wa lam naku nut'imul miskin, kita bukan orang yang memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khadin, dulu kita ya berdalam-dalam dengan orang-orang yang al-khaidin, ya, yang kayak ya gitu lah ya. Naam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kita juga dulu orang yang mendustakan hari akhir, hatta atana lakin, sampai datang kepada kami kematian. Paham ya? Jadi di sini apa pelajarannya? Kalau mereka mati dalam keadaan kufur, maka Allah azza wa jalla azab mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka itu apa? Diperintahkan oleh syariat, dibebani oleh syariat. Maaf. Hakada.
Faedah sedikit lagi. Terus bagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin menegakkan salat, dipanggilnya orang beriman saja. Banyak ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Gimana? Kok dipanggil orang beriman aja? Katanya kitab syara syamil, mencangkup orang kafir. Ini orang-orang kafir udah dipanggil. Karena orang kafir belum. Ya kenapa enggak diumumin ya ayuhan nas idza qumtum ilas shalah? Dikatakan di sini ayat-ayat yang semisal ini allati khataba fihal mu'minin, yang dia sedang mengarahkan pembicaraannya kepada kaum muslimin, fahuwa khitabu tasyrifin la khitabu takhsisin. Ini dia khitabu tasyrif, ya. Dalil yang menunjukkan atas pengagungan untuk kaum muslimin, ya, pemuliaan untuk kaum muslimin, bukan dalil yang dia itu sifatnya mengkhususkan hanya untuk kaum muslimin atau mukminin. Paham ya? Nah, jadi adanya kata amanu amin itu khitab at-tasyrif, bukan takhsis. Menunjukkan apa? Tetapnya seorang orang yang dia kafir masuk dalam khitab syara al-amr wan nahi. Paham ya? Ada pertanyaan? Dari air dulu. Maklum sudah ini. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.